Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan. Selain juga kemauan, kemampuan, keberanian yang harus dimiliki, sebelumnya kita juga apresiasi Pak Kapolri dan juga jajarannya ini bertekad juga untuk memberantas judi online. Pak Rianto, tapi konkretnya gimana nih Pak? Nantinya akan seperti apa? Kan kemarin kita juga sudah melihat bentuk keseriusan dari Kapolri dengan mengajak para Kapolda untuk turut hadir begitu ya. Nah, tapi nanti konkretnya seperti apa? Kan cukup banyak perluasan wilayah Indonesia, bahkan nampaknya juga judi online ini permasalahan bukan setahun 2 tahun, tapi sudah puluhan tahun bahkan yang lalu kan, baik judi konvensional maupun judi online. Nanti langkahnya seperti apa untuk menangani hal ini? Saya pikir sudah jelas ya, dan saya sudah lega ya, karena Pak Presiden sekarang sudah mengatakan bahwa judi itu adalah musuh nasional sekarang ya, darurat nasional. Kemudian perintahkan kepada bawahannya, termasuk Pak Kapolri. Pak Kapolri sekarang sudah lebih tegas lagi, seperti yang kemarin-kemarin saya kok kelihatannya kok hanya ditunjukkan kepada penindakan, tetapi komitmennya kurang tegas. Sekarang beliau sudah menunjukkan bahwa kalau saya tadi terlibat, saya besok mundur. Nah ini pernyataan itu kan antara pejabat di depan perwakilan rakyat. Nah, mudah-mudahan sama juga nih para Kapolda, para Kapolres, para Kapolsek itu harus berani ngomong pada masyarakatnya. Katakan kalau sampai di wilayah saya terlibat judi, maka suruh saya copot gitu. Itu baru ada pengawasan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi itu dilaksanakan oleh wilayahnya gitu. Jadi saya pikir ini suatu momen yang terbagus ya untuk memberantas judi, karena tadi saya setuju dengan harus ada komitmen, kemampuan dan keberanian. Komitmen sudah jelas ya didesak oleh Pak Presiden sehingga itu sampai ke bawah, itu tadi sarananya untuk bikin partai integritas. Sekarang kemampuan itu harus tahu kenapa judi ini bisa sangat besar gitu kan. Iya. Judi itu sangat besar itu faktornya banyak sekali ya. Korbannya juga makin banyak, para yang nolong-nolong juga makin banyak. Sarananya juga dikasih. Kemudian bandarnya juga cerdik ya. Perlu diketahui ya, bandar judi itu pendekatannya kepada lawannya itu bukan hanya kepada penegak hukum tapi pada pembuat aturan. Supaya aturan itu mendukung dia punya operasional. Nah, padahal judi online ini kuncinya adalah apabila ada perizinan yang mengenai teknik perizinan itu diberikan, maka dia baru bisa bekerja. Jadi kita melawan judi ini harusnya kepada sarananya itu. Kenapa kok sampai sekarang ribuan ada judi gitu kan? Nah, kemudian ukurannya penindakan, jangan wah saya sekarang udah nyita sekian ratus miliar, sekian Polda Metro misalnya 50 miliar. Bandingkanlah dengan berapa yang beredar itu, data PPAT kan ada, sekian triliun ya, 300 triliun, tapi baru disita sekian miliar, kan baru seperseribunya kan. Ukurannya harus kayak gitu. Kominfo kemarin katanya, wah kita dalam waktu ini sudah 7.000 ini kita take down gitu. Tapi ada WordPress juga di situ. Dengan yang tumbuh kan gitu kan. Itu jadi. Gitu. Ya Pak Arianto, lalu bagaimana Pak caranya, langkah apa yang tepat untuk diambil oleh Kapolri? Karena kita ketahui bahwa pada dasarnya pemberantasan judi online ini kadang-kadang berada di akar institusional Polri. Jadi ada membackingi, terus kemudian ada yang terlibat sindikat judi online. Itu bagaimana? Itu kalau bagi saya sih dari lebih pengamatan selama saya dinas itu mudah sekali bagi pimpinan Polri. Contoh saja misalkan dulu waktu zaman Kapolri yang dulu pernah itu anggota saya yang terlibat di wilayahnya ada itu, maka langsung saya copot. Dampaknya sangat besar sekali itu, Bu. Jadi seperti Pak Kapolri sekarang tinggal indikasinya, lihat aja di wilayah kalau masih ada judi ya, sampaikan ini ya Kapoldanya tegur. Yuk mundur atau saya copot gitu. Dan sama di Polres juga gitu. Hanya dengan ngomong gitu maka bisa kontrol yang kuat. Nah satu lagi ya, kalau untuk kontrol supaya anggotanya tidak ikut di dalam judi ataupun apalagi membackingi, gampang dicek kok. Sekarang kan judi itu kan pakai ini kan, pakai gadget kan. Setiap apel pagi diapelkan, periksa itu ada gadget dia untuk itu. Itu kalau memang kedapatan langsung dia kamu kalau ya. Pemain maksudnya dalam arti itu pemainnya. Pemainnya saja bisa dikontrol. Apalagi kalau yang membackingi. Nggak usah pakai ampun lagi tuh. Yang backingnya ketahuan langsung nggak usah diperiksa di pidana, enggak, langsung sidang kode etik langsung copot dari itu juga diumumkan. Saya kira efek deternya ada itu. Hanya dengan kemauan kayak gitu barangkali kita bisa ngantem judi yang begitu merajalela. Harapannya seperti itu. Mas Bambang, kalau melihat ini catatan dari ISA sendiri seperti apa? Kalau kita beredar informasi dulu setorannya nih 20 juta sampai 20 miliar rupiah begitu, angkanya kan fantastik kan, ada backingan di dalam tubuh Polri sendiri, konsorsium 303 dan lain sebagainya.
Ini apa yang perlu dilakukan saat ini jangka pendek maupun jangka panjang, dan poin-poin yang mungkin ada data yang dimiliki oleh ISA sendiri? Ya, sebelumnya saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemarin ya, terkait dengan komitmen untuk mundur bila terpapar judi seperti itu. Tapi saya melihat pernyataan itu masih bias ya, bisa bias. Kenapa karena, biasnya? Kalau siapa sih yang bisa membuktikan Pak Kapolri terlibat? Pak Kapolri Pak Listo ini baik loh orangnya gitu loh. Nggak mungkin lah apa itu dia menerima setoran judi seperti itu. Tapi ini persoalannya adalah kebijakan institusi Polri. Makanya kalau komitmen untuk pemberantasan judi, pernyataan Pak Listo bisa diralat. Saya akan mundur misalnya seperti itu. Saya akan mundur bila 3 bulan 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ini judi online ini masih masif seperti itu. Itu lebih konkret daripada saya bersiap mundur kalau terpapar judi. Nggak ada yang bisa membuktikan Pak Kapolri siapa, institusi mana seperti itu. Berarti Mas Bambang menilai itu kurang efektif ya? Kurang efektif. Ada sanksi lainnya. Harus ada konsistensi, ada pertanggungjawaban terkait dengan pemberantasan judi online ini. Karena terkait dengan upaya memberantas judi online ini kan sudah berlangsung lama kan. Beberapa bulan yang lalu misalnya pemerintah membuat Satgas Judi Online yang dipimpin oleh Kemenko. Ternyata nyatanya juga nggak bisa memberantas. Baru sekarang saja kita apresiasi Polda Metro Jaya yang kemarin menggerebek personil di Komdigi ya, seperti itu. Kita apresiasi lah seperti itu. Ini ada upaya untuk mendorong pemberantasan judi online ini. Tapi tidak berhenti di situ saja, karena kalau berhenti di situ saja, ini hanya gimmick-gimmick lagi gitu loh, gimmick-gimmick di awal pemerintahan Presiden Prabowo, karena yang dibutuhkan ini adalah konsistensi. Gitu. Tapi kalau catatan dari Anda, ada indikasi penegak hukum, khususnya di tubuh Polri yang terlibat? Banyak. Ya, bukan pemain gini, ya, backingan ya? Backingan ya. Kalau sini, ya logikanya gini. Beberapa sekian tahun ini ada upaya pemerintahan judi online. Yang dikejar adalah kuantitas, sekian ribu orang. Sekarang kalau data PPATK kemarin ada 97.000 personil TNI Polri yang terlibat. Ini mereka adalah korban sebenarnya, mereka adalah pemain gitu. Sama seperti sipil yang juga terjerat judi online. Artinya kan data itu ada. Terus kemudian mereka yang ditangkap di daerah-daerah, data itu ada. Dari mana data itu berasal? Dari cyber. Kalau divisi cyber itu bisa mendeteksi pemain, seharusnya bandarnya tahu dong. Nggak susah buat melacak bandarnya harusnya ya? Iya, harusnya dengan alasan bandar di Kamboja dan yang lain-lainnya. Tidak perlu mengejar ke sana lah. Gitu ya? Kita akan berpikir ke arah sana seperti itu. Asumsi itu wajar. Kenapa tidak dikejar? Kenapa tidak dibuka? Siapa sih pengepul dari uang aliran dana dari judi itu? Gitu. Ya, Mas Bambang, kalau kemarin ada muncul sudah ditransfer melalui kripto atau Bitcoin. Yang pemain-pemain di lapangan itu pakainya pakai platform lokal gitu loh. Jadi semuanya masih bisa terdeteksi. Baru nanti sudah mulai dari pengepul, baru bisa jadi itu dilempar melalui kripto atau Bitcoin seperti itu kan. Tapi kalau kita melihat kemarin juga di kasus Komdigi misalnya, setoran-setoran itu masih tunai kok. Seperti itu yang sulit untuk dideteksi. Itu yang bisa deteksi. Tapi yang bisa deteksi yaitu tadi pemain yang main di level bawah ini mereka setor 50.000, 100.000, 10 juta misalnya, maksimal 10 juta misalnya. Jadi seharusnya bandarnya bisa dideteksi. Bisa dideteksi melalui aliran dana itu. Kalau pernyataan Kapolri yang tidak hanya siap mundur kalau dia terpapar, tapi juga dia meminta bawahannya oknum yang terlibat dalam judi online ini akan disuruh mundur juga. Apakah ini efektif juga, Mas, dalam pencegahan atau tidak memberikan efek jera kalau hanya seperti itu? Itu akan, mohon maaf, itu hanya akan keluar telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu saja. Karena faktanya ultimatum yang disampaikan Kapolri itu sudah sering kali terjadi gitu loh. Jadi ya kita seneng lah upaya Kapolri semangat untuk memberantas judi. Tapi yang lebih penting tadi yaitu tadi konsistensi dan tindak tegas gitu. Seperti itu. Konsistensi dan tindakan tegas, Bang Roni, Bang Syahroni, kalau kita melihat nanti apa langkah lanjutannya begitu ya, tidak selesai sampai dengan pertemuan DPR dan juga kemarin oleh Kapolri beserta jajarannya, tapi masyarakat juga pengen tahu nih. Mungkin tadi kalau kata Mas Bambang, ya 3 bulan pertama nih udah harus jelas nih, misalnya 50% judi online di Indonesia hilang, diberantas dan lain sebagainya. Tidak hanya janji-janji manis saja yang dihadirkan kemarin.
Ya, jadi sepakat kalau ngomong 50% rasanya sulit lah ya. Tapi bertahan-tahan dalam waktu 1 tahun ini, eh, transaksi terkait judi online itu bisa diredam sebegitu maksimal 1 tahun. Saya menyampaikan kenapa 1 tahun. Kenapa judi online ini nggak bisa diberantas setiba-tiba, persis sama kayak narkoba. Tidak ada yang bisa berantas di dunia. Narkoba ini hilang, nggak mungkin. Apalagi yang terkait dengan digitalisasi. 1 juta website tertutup, maka dia muncul 10 juta website yang ada. Jadi ini nggak gampang, tapi minimal komitmen Kapolri dalam hal ini beserta jajaran yang tadi Pak Irjen Pol Purnawirawan tadi sampaikan. Jangan hanya Kapolrinya, tapi Kapoldanya, seluruh Kapolda juga bersama-sama untuk memberantas ini dari Sabang sampai Merauke, sekalipun yang besar yang kecil, bersama-sama dengan Kapolda untuk berantas. Nah ini kita sepakat. Kenapa? Kalau ini terjadi, maka bisa meredus ini dengan semaksimal mungkin. Tapi paling lama 1 tahun dengan keseriusan ada, pasti bisa 50% untuk terkait di transaksi judi online. Nah kita berharap Pak Listio Sigit jangan dulu diganti, untuk berantas dulu inilah 1 tahun. Kalau sudah 50%, nanti menjadi beban dari Kapolri dan jajarannya ya, tapi juga penegak hukum lainnya, serta pembuat regulasi tadi kalau kata Pak Arianto. Pembuat kebijakan juga harus dilihat nih. Iya, pembuat kebijakannya itu salah satunya adalah PPATK. PPATK kalau memang dikasih wewenang untuk melakukan jemput bola, bila mana ada dugaan transaksi yang terlihat, blokir, pasti. Tapi nggak perlu lagi, siapa lagi yang akan mau dilakukan dalam proses kelembagaan yang lain? Nggak ada. Polisi lah yang bertindak cepat untuk melakukan ini. PPATK yang juga membantu bagaimana terlihat transaksi judi online. Ya. Baik Bang, nanti kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan komitmen Polri dalam memberantas judi online ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.